Ada satu kisah di mana Bang Tommy, ada nama Tommy di sini. Bang Tommy sangat mengasihi sahabatnya, sahabat karibnya. Sahabat karibnya ini suka mabuk-mabuk. Dia pokoknya di hidup itu tiada hari tanpa minuman keras. Karena ini Bang Tommy ini sangat mengasihi sahabatnya, jadi dia bertekad untuk membuat ini sahabatnya ini tidak lagi jadi peminum. Satu kali dia pergi ke bar di mana tempat ini Bang Tommy punya teman ini minum-minum, dan dalam keadaan masih mabuk, Bang Tommy ini berkata kepada sahabatnya, "Sahabatku, bestie, tolong kasih perhatian sekali ini saja." Karena dia mabuk, dia bilang, mau apa? Dia suruh Pak bartender ambil 2 gelas. Yang satu isi minuman keras, yang satu tuangkan air putih. Tiba-tiba Bang Tommy ini keluarkan dari sakunya worm, cacing. Yang satu dia taruh di minuman keras, alkohol. Yang satu dia taruh di air. Dibilang sama sahabat karibnya, "Perhatikan ini baik-baik. Apa yang kamu lihat?" Bang Tommy lanjut dengan keterangannya. "Perhatikan gelas yang berisi dengan alkohol. Lihat cacing yang ada di dalam gelas itu. Apa yang terjadi? Cacingnya mati. Di gelas yang berisi air, cacingnya tetap hidup. Dia berputar-putar di situ. Apakah kamu dapat pesannya?" Sahabat yang mabuk ini bilang begini, Ya. Untuk memastikan, Bang Tommy tanya, "Apa pesannya?" Dia bilang sama Bang Tommy, "Menurut saya pesannya adalah kalau kita minum minuman keras, maka cacing di dalam tubuh kita akan mati semua." Pesannya tidak sampai, saudara ya. Kadang kita juga sama, kita merayakan Natal, peristiwa yang sama, tetapi kita miss the point. Ya, kita kehilangan poin dari Natal itu. Mari kita akan lihat, saudara. Jalanan Manado itu hampir sama dengan jalanan yang ada di Singapura karena lampu-lampunya. Itu keterangan media yang saya baca. Karena lampu-lampu kelap-kelip. Natal juga akan ada banyak pemberian, hadiah yang kita terima. Natal adalah waktu di mana kita memberi dan menerima. Natal adalah di mana toko kita yang sunyi sepi, Ji Samsung sunyi sepi. Tapi pas hari Natal semuanya rame. Seperti Warburg tadi malam ya. Gak ada tempat duduk, orang harus antri. Semua bisnis dapat untung di hari Natal. Bahkan orang yang tidak kerja sekalipun di hari Natal dapat cuan. Angpau hari Natal, donat, doi Natal. Di tengah-tengah peristiwa kemeriahan, sukacita Natal dan pesta-pesta Natal yang kita sering hadiri belakangan ini, selama bulan ini, ternyata saudara, kalau kita selidiki Alkitab, maka kita akan menemukan Natal yang kita rayakan hari ini itu jauh berbeda dengan malam Natal di mana Yesus lahir. Sangat jauh berbeda. Tidak ada listrik waktu itu. Sekarang orang punya kandang
hewan harus dipakaikan lampu yang terang supaya tidak terjadi pencurian. Tapi waktu itu rumah saja nggak ada lampu, kadang tidak ada lampu, apalagi kandang. Dan saudara bayangkan ketika Maria yang mendapatkan pesan langsung dari malaikat Gabriel, mendapati bahwa dia harus berjuang bersama dengan Yusuf sendirian. Dan kita bayangkan bagaimana kalau saudara punya 3-4 anak. Anak pertama kita totofore sekali, Ricci mau lahir. Tapi anak kedua sondak totofore. Apalagi kalau anak ketiga, keempat, so kurang jatahnya. Sudah. Oh, tunggu, kita masih di jalan. Saat itu Yusuf dan Maria belum pernah memiliki anak. Mereka tidak tahu cara bersalinnya bagaimana. Dan saat itu sesuai dengan keterangan Alkitab, tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan mereka sebelum Yesus dilahirkan. Kalau ada orang yang bersama-sama dengan mereka, Alkitab akan mencatat itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-7, Lukas 2 ayat 7 berkata begini, dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, anaknya yang pertama, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dari keterangan ayat ini kita bisa melihat bagaimana Maria dan Yusuf berjuang seorang diri. Kain lampin, kalau saudara cari, kain lampin dipakai buat apa? Bukan terapu, saudara. Kain lampin itu kotor memang, karena itu buat alas di keledai, di kuda, hewan tunggangan, di alasnya dengan kain lampin. Itulah yang dipakai Maria untuk membungkus bayi Yesus. Setelah melahirkan, Maria langsung membungkus Yesus dengan kain lampin. Saudara bayangkan peristiwa saat dimana malam Natal yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Jauh dari kata hingar-bingar, gemerlapan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera. Jauh. Karena memang saudara, dari peristiwa ini kita akan belajar sebenarnya apa tujuan Natal itu yang sesungguhnya. Tujuan Natal yang sesungguhnya. Ada dua, saudara. Mari kita lihat. Tujuan Natal yang sesungguhnya, inti dari kedatangan Yesus, inti dari Natal adalah yang pertama. Natal adalah tentang Yesus Sang Juru Selamat. Natal ada karena dosa manusia. Makanya pesan Natal, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pesan Natal yang pertama adalah Yesus datang untuk menebus dosa kita.
Natal adalah tentang Yesus yang memberikan nyawanya untuk manusia. Kenapa Allah harus mengizinkan Maria dan Yusuf melahirkan bayi Yesus di kandang? Bukan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan saja, tetapi karena pesan inti dari kedatangan Yesus yang pertama adalah karena Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, untuk menghapus dosa kita. Banyak kita salah mengerti saudara tentang Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 kita sering pahami bahwa kasih Allah yang besar, oleh karena kasih Allah yang besar sehingga ia datang ke dunia ini. Benar saudara. Tapi kita perlu lanjutkan ayatnya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita, tetapi Natal tidak akan pernah ada jika dosa tidak ada. Akan saya jelaskan saudara. Mari kita lihat dulu Markus pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. Markus 2 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus adalah Allah yang kudus. Saudara, Yesus adalah Allah yang kudus. Dan standar kekudusan Allah tidak akan pernah berubah. Itu tetap. Allah mengasihi manusia tidak berarti kasihnya kepada manusia itu akan menurunkan standar kekudusan Allah. Justru karena kasihnya dan kudusannya, maka Allah harus menjadi manusia yang bernama Yesus. Dia harus datang ke dunia ini karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, yang tidak dikuasai oleh dosa, yang punya kapasitas untuk menyelamatkan manusia, untuk menghapus dosa manusia. Hanya Yesus. Dia harus menjadi manusia supaya standar kekudusan Allah dan kasih Allah itu tetap jalan sama-sama. Orang kadang begitu ya. Sayang pada dia. Ada orang yang mengasihi tapi kemudian kelihatannya dia jahat. Marah sama kita karena alasan kasih. Dan kita salah mengerti. Banyak anak-anak begitu ya. Orang tua marah, kamu ini dihajar. Bah. Anaknya bilang, mama ini ajar pak kita. Bilang kata sayang pak kita. Dan kita didoktrin supaya standar kekudusan Allah itu bisa turun karena alasan kasih. Padahal saudara, standar kekudusan Allah dan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Makanya Yesus harus datang ke dunia ini. Korban penebusan hewan di perjanjian lama tidak bisa memenuhi standar Allah. Kekudusan dan kasih Allah berjalan bersama-sama tidak bisa dipenuhi oleh korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban penebus salah. Harus Yesus yang datang ke dunia ini. Itulah sebabnya alasan pertama Natal adalah bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita.
bukan supaya kita bisa merayakannya dengan makan-makan yang enak. Bukan supaya kita bisa pakai baju baru di hari Natal. Itu bisa, tetapi inti Natal yang sebenarnya adalah ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa manusia. Itu inti Natal. Harus kita ingat, saudara. Oh betul, pastor, kita aja ingat Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi apakah dengan mengingat kasih Tuhan, dengan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dengan mengingat kasihnya di atas kayu salib yang dia tunjukkan atas kita, apakah buah-buah sudah muncul dari dalam diri kita? Apakah pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sudah nampak lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat tindakan kita, lewat apa yang kita kerjakan? Terima kasih buat teman-teman yang jemaat Tuhan yang sudah hadir di rumah Tuhan. Tepuk tangan buat saudara. Tapi ada banyak orang yang kehilangan inti Natal. Besok ada orang mau papasiar, malu kalau tidak mau memasak. Bukan itu inti Natal. Kita kadang miss the point. Seperti cerita tadi. Tapi inti Natal harus kita ingat bahwa Yesus ada karena dosamu. Yesus ada karena dosa kita. Kalau tanpa Yesus, kita tidak akan bisa diselamatkan. Kalau tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak akan bisa melihat face to face, muka dengan muka, kemuliaan yang Yesus sediakan nanti. Tapi karena Yesus lahir, maka kita punya harapan, kita punya kepastian bahwa kita punya keselamatan kekal. Itu inti Natal. Harusnya kita orang Kristen, orang percaya, jemaat MCM, harusnya kalau hari Natal pastor bilang, "Torang mau ibadah tanggal 25, 26, 27 torang mau ibadah." Torang akan dengan senang hati, yes. Pastor Ramli berlebihan. Tapi kalau kita ingat inti Natal, maka perkataan Mazmur, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, akan kita pahami dengan benar. Karena kita mengerti esensi Natal. Saya berdoa supaya Natal bukan tentang selebrasinya. Tetapi Natal adalah tentang dosa kita yang dihapuskan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Matius pasal yang pertama ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Inti dari Natal yang kedua adalah karena Yesus disebut Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta kita. Bukan Allah diam di dalam kita. Bukan, saudara. Immanuel artinya Allah beserta kita. Itu berarti di mana kita ada, Tuhan ada di situ. Di mana kaki kita melangkah, Dia ada di situ. Di samping tempat duduk saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Kita lihat, saudara,
Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti di dalam Matius terjemahannya Immanuel berarti Allah menyertai kita. Dalam konteks ini kalau kita lihat Allah menyertai kita bukan kata sembarangan. Immanuel. Immanuel secara khusus disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Ahab, Raja Yehuda. Peristiwa saat itu kerajaan Yehuda dikepung oleh Rezin. Rezin adalah Raja Aram yang bersahabat dengan Pekah Remalia bin Remalia, Raja Israel, Raja Yerusalem. Dan saat itu Raja Aram bersama dengan Raja Yerusalem, Rezin dan Pekah bersama-sama berkomplot, bersekutu untuk menyerang Yehuda, kerajaan Yehuda. Dan firman Tuhan menulis, kalau kita lihat firman Tuhan mencatat bahwa Raja Yehuda, Ahaz, Raja Yehuda beserta dengan seluruh rakyatnya, dicatat di Yesaya itu, kalau saudara baca, dicatat, dikatakan begini saudara. Raja Ahaz, Raja Yehuda beserta seluruh rakyat gemetar, ketakutan seperti pohon yang bergoyang ditiup angin. Saat peristiwa pengepungan inilah saat di mana Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, menubuatkan bahwa seorang anak akan dilahirkan dari seorang perempuan muda dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Tidak peduli seberapa buruk keadaanmu, Allah menyertai kita. Tidak peduli seberapa kelam masa depanmu, Allah menyertai kamu. Tidak peduli kamu timbul tenggelam nanti datang di hari Natal, ibadah di hari Natal. Tidak peduli, Allah ada menyertai kamu. Dan kelahiran Yesus, Allah menyertai kita, bukan hanya lahir di dalam hati orang yang rajin beribadah saudara. Kalau kita lihat ternyata Immanuel datang. Immanuel datang kepada orang yang bahkan menyusahkan Tuhan. Immanuel datang. Yesaya mencatat di dalam kisah Immanuel tadi, Yesaya sebelum ayat 13 dia bilang, "Woi orang Yehuda, keturunan Daud, apakah kamu belum puaskah kamu menyusahkan orang sampai kamu menyusahkan Allahku juga?" Kemudian firman-Nya, seorang muda, anak muda, seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel. Setelah Immanuel dikatakan, orang Yehuda tetap keras kepala. Pesannya adalah begini saudara. Kita yang ada sekarang, kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa Allah juga mengasihi orang yang berdosa lainnya. Dan kalau kita mengerti kebenaran ini, kita punya tanggung jawab yang sama untuk menyatakan Immanuel, Allah menyertai kamu, kepada orang lain yang belum kenal Tuhan. Mungkin saudara lihat kiri kananmu, tetanggamu,
orangnya memang kalabur. Tapi firman Tuhan datang bahwa Immanuel bukan hanya bagi orang yang ada di dalam Tuhan, tetapi Immanuel juga bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kalau saudara punya sahabat, punya tetangga, punya saudara, punya teman, katakan bahwa Immanuel, Allah menyertai kamu. Dan dia akan tetap menyertai kita. Sampai kapanpun dia akan tetap menyertai kita. Dan mungkin saudara berkata, pastor, kenapa pastor bilang Immanuel, Allah menyertai juga orang berdosa? Benar saudara. Salah satu julukan dari Yesus ketika Yesus lahir adalah dia terang dunia. Dia bercahaya. Saudara tahu kenapa dia disebut terang dunia? Karena dia datang untuk dunia yang gelap. Dan Yesus berkata, kita lihat tadi di Yohanes, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk orang berdosa. Pesan firman Tuhan malam ini adalah ketika kita diselamatkan, kita punya tanggung jawab yang sama untuk membawa orang lain kepada Kristus. Dan kabar baiknya adalah ketika kita memberitakan Kristus, Yesus juga akan menyertai kita, Immanuel. Dia ada Immanuel untuk orang yang berdosa, dia ada untuk Immanuel untuk orang yang percaya, dia ada untuk Immanuel untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Dia Immanuel bukan hanya untuk kita saudara, tetapi dia juga ada Immanuel untuk orang lainnya, untuk orang berdosa lainnya. Natal ini ada banyak kesempatan kita bertemu dengan orang lain. Pesan firman Tuhan adalah jangan biarkan orang lain tidak tahu bahwa Yesus Immanuel juga bagi mereka. Bukan hanya bagi kita, tetapi bagi mereka. Kalau Maria hanya mementingkan dirinya sendiri, kalau Yusuf hanya mementingkan dirinya sendiri, akan susah. Pesan Natal, kisah Natal ini ceritanya akan berbeda. Tetapi justru karena Maria dan Yusuf tidak mementingkan dirinya sendiri, membiarkan Immanuel itu lahir ke dalam dunia ini. Saudara bisa bayangkan, pesannya jelas bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria akan menghapus dosa manusia, dosa dunia ini. Saat dimana Yesus dilahirkan, dunia, satu orang pun di dunia ini tidak mempedulikan Maria dan Yusuf. Kalau orang Manado kayaknya lebih care. Biar dia tidak kenal, namanya orang so hamil, so mau melahirkan. Biar so kurang mau taruh di ruang tamu, dia mau kasih akang rumah. Tapi orang di Yerusalem kayaknya beda dengan orang Manado ya. Tapi Maria dan Yusuf tetap, karena mereka tahu Immanuel bukan hanya bagi mereka. Yesus, bayi Yesus bukan untuk mereka saja, tetapi bayi Yesus juga untuk seisi dunia. Saat itu mereka tidak terima kado saudara. Belum ada kado. Tapi mereka tetap percaya Immanuel, Yesus bagi dunia. Dan mereka mengizinkan Tuhan memakai hidup mereka, Maria dan Yusuf, untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui kelahiran Yesus. Saudara juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yesus lahir di hatimu, biarkan Yesus juga menjadi Immanuel buat orang lain.